Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sosiologi menarik atau tidak? Menurut saya, sosiologi merupakan cabang keilmuan yang sangat menarik untuk dipelajari. Karena dengan sosiologi, kita akan jauh lebih mengerti bagaimana kehidupan sosial masyarakat secara meluas. Kemudian, dalam sosiologi pula, terdapat sifat non-etis, yang artinya dalam menilai ataupun memandang suatu fenomena masyarakat, kita tidak langsung memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga dalam hal ini kita akan jauh lebih objektif dan tidak bias. Kemudian dalam mempelajari sosiologi, sikap kritis yang kita miliki akan dengan mudah terasah. Artinya ketika kita memandang suatu fenomena masyarakat, kita jauh lebih mengerti dan tidak memihak benar ataupun salah. Pertanyaan yang kedua, apakah teori sosiologi menarik atau tidak? Menurut saya, teori sosiologi sangatlah menarik karena dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengenal masyarakat melalui teori. Seperti dalam berbagai aspek bidang, mulai dari pendidikan, agama, hukum, budaya, kita dapat mempelajarinya, kita dapat mengkajinya melalui perspektif teori sosiologi. Sehingga dalam penyelesaiannya kita dapat memberikan solusi untuk sebagai pemecah dalam suatu permasalahan yang terjadi. Pertanyaan ketiga adalah teori apa yang masih membekas dalam diri Anda? Menurut saya ada 3 teori. Yang pertama adalah struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat peran dan fungsinya masing-masing, sehingga apabila salah satu peran ataupun fungsi yang terdapat dalam masyarakat tersebut terganggu, maka keseimbangan dalam suatu sistem masyarakat tersebut akan pula ikut terganggu. Kemudian, teori konflik dari Karl Marx. Dalam teori ini menyebutkan terdapat konflik yang terjadi antar kelas, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya yang sangat menunjukkan kasta-kasta dalam kelas di masyarakat. Yang ketiga adalah teori interaksi simbolik dari Herbert Mead. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan bersosial, kita tidak bisa terlepas dari hubungan ataupun relasi antar sesama. Maka dari itu, dalam teori ini menyebutkan bahwa stimulus dan juga respon adalah salah satu cirinya. Maka dari itu, dengan memberikan stimulus dan juga respon tersebut, maka akan terjadi pertukaran simbol dan juga akan terjadi pertukaran makna yang ada di dalamnya. Pertanyaan yang keempat yaitu, teori sosiologi apa yang Anda jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya teori yang saya jalankan selama ini dalam kehidupan sehari-hari adalah teori dramaturgi dari Erving Goffman, yang memang disebutkan bahwa terdapat aktor yang sedang menjalankan perannya di dalam panggung depan dan juga panggung belakang. Artinya dalam hal ini ketika saya menjalankan kehidupan saya sehari-hari, mulai dari perkuliahan, bekerja, ataupun berhubungan sosial dengan masyarakat lainnya, saya memainkan peran sebagaimana yang terdapat dalam panggung depan. Jadi saya menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang ada di panggung depan. Jadi saya menyesuaikan mulai dari kulturnya, budayanya seperti apa. Jadi saya memerankan peran tersebut sebagai aktor di panggung depan. Hal menarik mengenai sosiologi. Sebelumnya saya adalah siswa SMK jurusan TKJ yang nyemplung di jurusan sosiologi. Sebelumnya saat SMK saya tidak pernah mempelajari tentang IPS, bahkan tentang sosiologi. Jadi saya baru mengetahui sosiologi saat masa perkuliahan ini. Di sosiologi ini saya mempelajari atau mendapatkan ilmu tentang bagaimana itu interaksi sosial, kaidah-kaidah sosial, kemudian hubungan antar agama, ras, budaya, dan sebagainya. Di sosiologi ini saya mempelajari
banyak teori yang cukup membuat saya bingung, tapi yang membuat saya senang di sosiologi ini adalah tugas-tugasnya yang selalu turun lapangan untuk terjun ke masyarakat. Beberapa hal tersebutlah yang membuat saya tertarik untuk mempelajari sosiologi lebih lanjut. Alasan mengapa teori sosiologi itu menarik, menurut saya dengan menggunakan teori sosiologi kita dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Misal dalam masyarakat miskin yang susah mendapatkan akses pendidikan, kita dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut menggunakan teori sosiologi yang berhubungan dengan pendidikan. Itu adalah salah satu contoh dari menariknya teori sosiologi, karena teori sosiologi mencakup banyak hal yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Jadi hal tersebutlah yang menurut saya menariknya dari teori sosiologi. Teori sosiologi yang membekas bagi saya adalah teori konflik. Mengapa teori konflik membekas bagi saya? Karena pada inti dari teori konflik ini adalah melihat adanya pertikaian dan konflik dalam seperti superordinasi dan subordinasi. Inilah yang kemudian menimbulkan suatu konflik. Namun teori konflik sendiri juga mengungkapkan bahwa konflik dalam proses sosial ini diperlukan untuk menciptakan suatu perubahan sosial, baik ke arah yang negatif maupun ke arah yang positif. Hal-hal tersebutlah yang menurut saya membekas. Teori sosiologi yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari adalah teori dramaturgi. Sebagai contoh, kita sebagai masyarakat pasti sering pergi ke supermarket dan bertemu dengan pegawai supermarket tersebut. Pegawai tersebut akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita sebagai pelanggan, seperti memberikan senyum yang ramah, kemudian memberikan bantuan, dan pokoknya melayani kita dengan baik. Tapi di sisi lain saat mereka istirahat atau sudah di luar jam kerja, mereka akan menunjukkan sikap asli mereka seperti apa. Ada yang memang seperti itu, atau bahkan 360 derajat berbeda dengan sifatnya saat bekerja. Itu adalah salah satu contoh dari teori dramaturgi yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sosiologi itu menarik. Kenapa? Karena pada awal saya memilih jurusan sebelum masuk ke universitas, saya melihat bahwa sosiologi ini dapat memberikan saya pengetahuan tentang bagaimana mengkaji fenomena yang ada di masyarakat, karena masyarakat adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita. Lalu apa saja lapisan-lapisan di masyarakat, dan masih banyak dan lain sebagainya. Lalu saat saya mempelajari teori-teori yang ada pada sosiologi, menurut saya cukup sulit ya, karena teori-teori itu digagas oleh filsuf-filsuf dari Yunani kuno seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan lain sebagainya. Itu adalah bapak sosiologi yang menggagas teori-teori kuno. Dari beberapa teori, saya memilih salah satu tokoh, yaitu Erving Goffman. Di situ saya tertarik sekali dengan teorinya tentang dramaturgi, yakni mengenai panggung depan dan panggung belakang. Erving Goffman melihat panggung depan dan panggung belakang itu dilihat dari kehidupan sehari-hari manusia, di mana setiap manusia itu memainkan perannya seperti pada pertunjukan teater. Nah, pada teater tersebut manusia atau seseorang memainkan perannya sesuai dengan naskah yang telah dituliskan. Nah,
pemeran tersebut memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda saat di depan panggung dan di belakang panggung. Jika di belakang panggung, dia menjadi dirinya sendiri di kehidupan sehari-hari, dan saat dia di depan panggung, dia menjalankan perannya sesuai dengan naskah. Jika dia mendapatkan peran antagonis, maka dia berperan jahat atau berlawanan dengan protagonis ya. Dia protagonis itu peran yang baik. Lalu untuk teori yang saya gunakan sehari-hari, bukan digunakan sehari-hari ya, teori yang cocok untuk seseorang saat sehari-hari itu seperti teorinya Herbert Mead, yaitu interaksi simbolik. Karena interaksi simbolik itu teori yang mana menjelaskan tentang I and me. Setiap manusia pasti berinteraksi satu sama lain, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, pasti mereka melakukan interaksi. Nah, teori I and me ini menjelaskan bahwa I itu menjadi subjek dan me menjadi objek. Teori ini salah satu pembangun dari teori simbolik, karena setiap individu itu bisa berperan sebagai I dan berperan sebagai me. Teori interaksi simbolik melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Proses interaksi sesama manusia berlangsung sehari-hari ya, tapi tidak dengan sesama hewan. Sudah sih menurut saya seperti itu. Pertanyaan pertama yaitu, apakah sosiologi itu menarik? Bagi diri saya sendiri, mempelajari ilmu sosiologi itu sangatlah menarik, karena ilmu sosiologi itu berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Dengan mempelajari ilmu sosiologi, kita bisa melihat lebih jelas dan lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengenai teori apa yang paling disukai. Dari diri saya sendiri, teori yang paling disukai adalah teori dramaturgi. Dalam teori dramaturgi dijelaskan bahwasanya manusia saat berinteraksi dengan masyarakat itu diibaratkan sebagai sebuah panggung drama, di mana saat manusia itu berinteraksi, maka ia akan menggunakan panggung depan. Panggung depan ini merupakan sikap manusia yang sesuai dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan saat ia telah selesai berinteraksi dengan masyarakat, maka ia akan menggunakan panggung belakang, atau bisa disebut itu adalah sebuah jati dirinya. Sebagai contoh ialah seseorang laki-laki yang ingin melakukan pendekatan dengan perempuan, di mana seorang laki-laki akan berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan oleh sang perempuan, di mana lelaki akan lebih bersikap lemah lembut, kemudian menggunakan tutur kata yang baik, yaitu seperti aku, kamu, kemudian iya, tidak. Nah, hal ini merupakan panggung depan yang ditunjukkan oleh laki-laki kepada perempuan. Panggung depan ini bisa jadi sangat berbanding terbalik dengan apa yang biasanya ditunjukkan saat ia berada di tongkrongan bersama teman-temannya. Saat ia bersama teman-temannya, ia akan cenderung menggunakan panggung belakangnya, di mana ia bersikap lebih bebas dengan menggunakan bahasa yang juga tidak terlalu baik, seperti
kon awakmu. Ya, kemudian pertanyaan ketiga ialah teori apa yang paling membekas. Yakni menurut saya sendiri teori yang paling membekas ialah teori mengenai pertukaran sosial. Yakni pada teori tersebut dijelaskan bahwa manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia lain itu akan tertarik dengan adanya sebuah ganjaran, di mana ganjaran itu bisa bersifat ganjaran ekstrinsik, yakni berupa uang, barang, maupun jasa, ataupun ganjaran intrinsik, yakni berupa kasih sayang, pujian, dan juga penghormatan. Keempat ialah teori apa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menerapkan teori pertukaran sosial, di mana dalam menjalin hubungan dengan orang lain, biasanya saya akan menerapkan sebuah ganjaran terhadap bantuan yang telah ia berikan. Sebagai contoh, saat teman saya membantu saya dalam mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan sebuah permasalahan, saya akan berusaha untuk memberikan sebuah ganjaran berupa barang, ataupun kalau tidak bisa, minimal ialah menggunakan ganjaran intrinsik berupa ucapan terima kasih. Ya, itu tadi, sekian dari saya dan terima kasih.